Shalom, Ibu-ibu wanita Katolik Republik Indonesia, cabang Santo Yakobus yang dikasihi Tuhan. Kami kembali hadir untuk mengajak ibu-ibu untuk mempelajari ADART hasil Kongres ke-20 tahun 2018. Minggu lalu, kami pengurus bidang organisasi secara bergantian telah membacakan anggaran dasar bab 1 sampai dengan bab 13, pasal 1 sampai dengan pasal 26. Sekarang kami akan melanjutkan membacakan anggaran rumah tangga yang terdiri dari 11 bab dengan 34 pasal. Mengapa kami tetap berusaha menyampaikan ADART ini kepada ibu-ibu, khususnya ibu-ibu cabang Santo Yakobus? ADART pada hakikatnya adalah acuan utama dalam menjalankan organisasi di semua jenjang dari wilayah kerja. Jadi semua permasalahan organisasi dapat diselesaikan dengan mengacu pada ADART ini. Sekarang saya akan bacakan anggaran rumah tangga bab 1, bab 2, bab 3 yang terdiri dari pasal 1, 2, 3, dan 4. Anggaran rumah tangga tahun 2018 bab 1, pelindung. Pasal 1, Santa Pelindung. Pelindung wanita Katolik RI adalah Santa Ana yang diperingati setiap tanggal 26 Juli. Bab 2, semangat dan sikap. Pasal 2, semangat dan sikap. Semangat perutusan dan sikap asih asah asuh merupakan landasan gerak seluruh jajaran wanita Katolik RI dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi. Bab 3, keanggotaan. Pasal 3, keanggotaan. 1. Cara memperoleh keanggotaan. A. Mendaftarkan diri kepada ranting setempat. B. Bersedia memenuhi persyaratan keanggotaan wanita Katolik RI. 2. Berakhirnya keanggotaan. A. Meninggal dunia. B. Atas permintaan sendiri. C. Diberhentikan karena melakukan pelanggaran terhadap peraturan organisasi. 3. Kepindahan anggota. Anggota yang berpindah ranting wajib memberitahukan kepindahannya kepada pengurus ranting asal. Pasal 4, hak dan kewajiban anggota. 1. Hak anggota. A. Memperoleh nomor pokok anggota atau NPA. B. Memilih dan dipilih. C. Menyampaikan pendapat dan saran demi perkembangan organisasi. D. Mewakili organisasi berdasarkan penunjukan. 2. Kewajiban anggota. A. Membayar iuran. B. Memiliki kartu tanda anggota atau KTA. C. Menjaga nama baik organisasi. D. Mentaati dan melaksanakan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan Kongres dan kebijakan Dewan Pengurus Pusat. Terima kasih ibu-ibu. Tuhan memberkati kita semua dan seluruh keluarga kita dimanapun mereka berada.
Ibu-ibu, saya akan sampaikan anggaran rumah tangga tahun 2018 bab 4 pasal 5, 6, 7, dan 8. Bab 4 organisasi. Pasal 5 pembentukan tingkat organisasi. 1. Pembentukan tingkat ranting, cabang, dan daerah atas persetujuan organisasi satu tingkat di atasnya dengan sepengetahuan pimpinan gereja setempat serta wajib dilaporkan kepada pemerintah setempat. 2. Persyaratan pembentukan tingkat organisasi sebagai berikut. A. Tingkat ranting dapat dibentuk di setiap wilayah lingkungan, wilayah gabungan lingkungan, dan atau wilayah kecamatan dengan ketentuan sekurang-kurangnya terdapat 15 orang anggota. B. Tingkat cabang dapat dibentuk di setiap wilayah paroki, stasi, dan atau wilayah kabupaten atau kota dengan ketentuan sekurang-kurangnya terdapat 2 ranting. C. Tingkat daerah dapat dibentuk di setiap wilayah keuskupan dan atau provinsi dengan ketentuan sekurang-kurangnya terdapat 2 cabang. Pasal 6. Tugas kewajiban dan wewenang Dewan Pengurus Pusat. 1. Dewan Pengurus Pusat merupakan pimpinan tertinggi wanita Katolik RI di seluruh Indonesia. 2. Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh Presidium dengan ketentuan hanya untuk 2 kali masa bakti serta melengkapi badan pengurus selambat-lambatnya 3 bulan setelah ditetapkan. 3. Tugas kewajiban Dewan Pengurus Pusat. A. Memimpin wanita Katolik RI sesuai ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan Kongres. B. Menetapkan kebijakan organisasi dalam melaksanakan keputusan Kongres. C. Menjaga keberlanjutan dan peningkatan kualitas karya-karya wanita Katolik RI. D. Mendampingi pelaksanaan konferensi daerah dan mengesahkan serta melantik pimpinan terpilih. E. Melakukan koordinasi, pendampingan, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program di tingkat daerah berikut cabang dan rantingnya. F. Membangun dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan mitra kerja atau berbagai pihak di tingkat nasional dan internasional selaras dengan visi misi dan anggaran dasar anggaran rumah tangga wanita Katolik RI. G. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan Pengurus Pusat kepada Kongres. 4. Dewan Pengurus Pusat berwenang. A. Mewakili wanita Katolik RI di tingkat nasional dan internasional. B. Mengusulkan perubahan strip penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kepada Kongres. C. Menjabarkan strategi kerja yang sudah diputuskan dalam Kongres. Pasal 7. Tugas kewajiban dan wewenang Dewan Pengurus Daerah. 1. Dewan Pengurus Daerah merupakan pimpinan wanita Katolik RI di tingkat daerah. 2. Dewan Pengurus Daerah dipimpin oleh Presidium dengan ketentuan hanya untuk 2 kali masa bakti serta melengkapi badan pengurus selamat-lambatnya 3 bulan setelah ditetapkan. 3. Tugas kewajiban Dewan Pengurus Daerah. A. Memimpin wanita Katolik RI di tingkat daerah sesuai ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kebijakan organisasi. B. Menetapkan kebijakan daerah untuk melaksanakan hasil konferensi daerah berdasarkan hasil Kongres. C. Menjaga keberlanjutan dan peningkatan kualitas karya-karya wanita Katolik RI. D. Mendampingi pelaksanaan konferensi cabang dan mengesahkan serta melantik pimpinan terpilih. E. Melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan, serta memfasilitasi pelaksanaan program di tingkat cabang dan ranting sesuai hasil konferensi daerah dengan mengindahkan kebijakan Dewan Pengurus Pusat.
F. Membangun dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat daerah selaras dengan visi misi dan ADRT Wanita Katolik RI serta kebijakan Dewan Pengurus Pusat. G. Melaporkan pelaksanaan tugas kerja Dewan Pengurus Daerah sebagaimana disebut pada ayat 3 huruf D, E, dan F dalam pasal ini kepada Dewan Pengurus Pusat secara berkala. H. Mempertanggungjawabkan seluruh tugas Dewan Pengurus Daerah selama masa bakti kepada konferensi daerah dan Dewan Pengurus Pusat. 4. Dewan Pengurus Daerah berwenang A. Mewakili wanita Katolik RI di tingkat daerah. B. Menyampaikan usul strip saran kepada Dewan Pengurus Pusat demi peningkatan kualitas dan perkembangan organisasi. C. Menjabarkan hasil konverda. Pasal 8. Tugas, kewajiban, dan wewenang Dewan Pengurus Cabang. 1. Dewan Pengurus Cabang merupakan pimpinan wanita Katolik RI di tingkat cabang. 2. Dewan Pengurus Cabang dipimpin ketua dan wakil ketua dengan ketentuan hanya untuk 2 kali masa bakti serta melengkapi badan pengurus selambat-lambatnya 3 bulan setelah ditetapkan. 3. Tugas kewajiban Dewan Pengurus Cabang. A. Memimpin wanita Katolik RI di wilayah kerja cabang sesuai ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kebijakan organisasi. B. Menetapkan kebijakan cabang untuk melaksanakan hasil konferensi cabang berdasarkan hasil konferensi daerah dan kebijakan organisasi. C. Menjaga keberlanjutan dan peningkatan kualitas karya-karya wanita Katolik RI. D. Mendampingi pelaksanaan rapat anggota ranting dan mengesahkan serta melantik pimpinan terpilih. E. Melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan serta memotivasi terlaksananya program operasional di tingkat ranting. F. Membangun dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan mitra kerja dan masyarakat di wilayah kerja tingkat cabang selaras dengan visi misi dan anggaran dasar anggaran rumah tangga wanita Katolik RI serta kebijakan Dewan Pengurus Daerah. G. Melaporkan pelaksanaan program kerja Dewan Pengurus Cabang sebagaimana disebut pada ayat 3 huruf D, E, dan F dalam pasal ini kepada Dewan Pengurus Daerah secara berkala. H. Mempertanggungjawabkan seluruh tugas Dewan Pengurus Cabang selama masa bakti kepada konferensi cabang dan Dewan Pengurus Daerah. 4. Dewan Pengurus Cabang berwenang A. Mewakili wanita Katolik RI di tingkat cabang. B. Menyampaikan usul strip saran kepada Dewan Pengurus Daerah demi peningkatan kualitas dan perkembangan organisasi. Ibu-ibu, demikian telah disampaikan. Terima kasih. Shalom ibu-ibu wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Santo Yakobus. Saat ini saya akan membacakan anggaran rumah tangga tahun 2018 bab 4 pasal 9, 10, dan 11. Pasal 9. Tugas, kewajiban, dan wewenang pengurus ranting. 1. Dewan Pengurus Ranting adalah pimpinan wanita Katolik RI di tingkat ranting. 2. Dewan Pengurus Ranting dipimpin oleh ketua dan wakil ketua dengan ketentuan hanya untuk 2 kali masa bakti, serta melengkapi badan pengurus selambat-lambatnya 3 bulan setelah terpilih. 3. Tugas kewajiban Dewan Pengurus Ranting. A. Memimpin wanita Katolik RI di wilayah kerja ranting sesuai ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan kebijakan organisasi. B. Melakukan pembinaan dan pendampingan serta memfasilitasi untuk menumbuhkan inisiatif anggota. C.
menjaga keberlanjutan dan peningkatan kualitas karya-karya wanita Katolik RI. D. Melaksanakan program operasional organisasi hasil rapat anggotaan ranting berdasarkan hasil konferensi cabang dan kebijakan organisasi. E. Membangun dan meningkatkan kerjasama dengan mitra kerja dan masyarakat di wilayah kerja ranting selaras dengan visi misi dan ADART Wanita Katolik RI serta kebijakan Dewan Pengurus Cabang. F. Melaporkan pelaksanaan program kerja kepada Dewan Pengurus Cabang secara berkala. G. Mempertanggungjawabkan seluruh tugas Dewan Pengurus Ranting selama masa bakti kepada rapat anggota ranting dan Dewan Pengurus Cabang. 4. Dewan Pengurus Ranting berwenang: A. Mewakili wanita Katolik RI di tingkat ranting. B. Menyampaikan usul atau saran kepada Dewan Pengurus Cabang demi peningkatan kualitas dan perkembangan organisasi. Pasal 10. Struktur kepengurusan. Dewan Pengurus di semua tingkat organisasi terdiri atas 1. Pengurus inti, 2. Pengurus lengkap. Pasal 11. Pengurus inti. 1. Di tingkat pusat terdiri atas A. Seorang ketua presidium, B. 2 orang anggota presidium, C. Seorang sekretaris jenderal, D. Seorang atau lebih wakil sekretaris jenderal, E. Seorang bendahara umum. 2. Di tingkat daerah terdiri atas A. Seorang ketua presidium, 2. B. 2 orang anggota presidium, C. Beberapa orang sekretaris, D. Beberapa orang bendahara. 3. Di tingkat cabang dan ranting terdiri atas A. Seorang ketua, B. Seorang atau lebih wakil ketua, C. Beberapa orang sekretaris, D. Beberapa orang bendahara. Sekian dan terima kasih. Shalom, Ibu-ibu wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Santo Yakobus. Hari ini akan saya bacakan anggaran rumah tangga bab 4, pasal 12 dan 13. Pasal 12. Tugas dan wewenang pengurus inti. 1. Pengurus inti mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan dan berhak menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun mengenai kepemilikan, akan tetapi harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari keputusan rapat pleno Dewan Pengurus sesuai tingkat organisasi untuk membuat pinjaman tanggungan organisasi kepada pihak lain, membeli atau dengan jalan lain mendapatkan, menjual atau melepaskan barang milik organisasi, mengikat organisasi sebagai penanggung, menjaminkan barang milik organisasi, memberikan dan membuka data basis organisasi, termasuk data anggota, data keuangan, dan kebijakan-kebijakan organisasi. 2. Untuk urusan sehari-hari. A. Di tingkat pusat, organisasi diwakili oleh Ketua Presidium dan Sekretaris Jenderal. Jika mereka berhalangan, dapat diwakili oleh seorang anggota Presidium dan Wakil Sekretaris Jenderal. B. Di tingkat daerah, organisasi diwakili oleh Ketua Presidium dan Sekretaris 1. Jika mereka berhalangan, dapat diwakili oleh seorang anggota Presidium dan Sekretaris yang lain. C. Di tingkat cabang dan ranting, organisasi diwakili Ketua dan Sekretaris 1. Jika mereka berhalangan, dapat diwakili oleh Wakil Ketua
dan sekretaris yang lain. 3. Untuk urusan keuangan. A. Di tingkat pusat. Organisasi diwakili ketua presidium dan bendahara umum. Jika mereka berhalangan, dapat diwakili oleh seorang anggota presidium dan seorang bendahara. B. Di tingkat daerah, organisasi diwakili ketua presidium dan bendahara 1. Jika mereka berhalangan, dapat diwakili oleh seorang anggota presidium dan seorang bendahara yang lain. C. Di tingkat cabang dan ranting, organisasi diwakili oleh ketua dan bendahara 1. Jika mereka berhalangan, dapat diwakili oleh seorang wakil ketua dan bendahara yang lain. Pasal 13. Pengurus lengkap. 1. Tingkat pusat terdiri atas A. Ketua Presidium, B. Anggota Presidium 1, C. Anggota Presidium 2, D. Sekretaris Jenderal, E. Seorang atau lebih Wakil Sekretaris Jenderal, F. Beberapa Sekretaris, G. Bendahara Umum, H. Bendahara atau Administrasi Keuangan, I. Anggota Dewan Pengurus untuk divisi dan bidang. 2. Tingkat daerah terdiri atas A. Ketua Presidium, B. Anggota Presidium 1, C. Anggota Presidium 2, D. Beberapa Sekretaris, E. Bendahara, F. Anggota Dewan Pengurus untuk bidang. 3. Tingkat cabang dan ranting terdiri atas A. Ketua cabang atau ranting, B. Seorang atau lebih wakil ketua cabang atau ranting, C. Beberapa sekretaris, D. Bendahara, E. Anggota Dewan Pengurus untuk bidang. Demikian telah kita bacakan pasal 12 dan 13. Terima kasih. Shalom, Ibu-ibu Wanita Katolik Republik Indonesia, Cabang Santo Yakobus. Saya akan membacakan anggaran rumah tangga, pasal 14 sampai pasal 15. Pasal 14, Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal. 1. Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal adalah anggota wanita Katolik Republik Indonesia yang diangkat oleh Presidium Dewan Pengurus Pusat. 2. Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal berkoordinasi dengan Presidium untuk melaksanakan tugas dan pembinaan dalam hal A. Tata kelola organisasi yang meliputi tata laksana dan tertib administrasi, penyimpanan arsip dan dokumentasi, kelengkapan informasi dan akurasi data organisasi. B. Penyusunan nota kesepakatan dan atau ketentuan-ketentuan dalam kaitan kerjasama organisasi dengan berbagai pihak. C. Perumusan tanggapan dan atau pernyataan sikap organisasi, baik dalam menghadapi berbagai persoalan internal maupun eksternal organisasi. D. Penetapan sistem dan pengelolaan sekretariat kantor pusat yang mendukung terwujudnya keterpaduan gerak organisasi. Pasal 15. Bendahara Umum. 1. Bendahara umum diangkat dari anggota wanita Katolik Republik Indonesia oleh Presidium Dewan Pengurus Pusat. 2. Bendahara umum berkoordinasi dengan Presidium untuk melaksanakan tugas dan pembinaan dalam hal A. Tata kelola administrasi keuangan organisasi, B. Penetapan sistem dan pengelolaan kekayaan organisasi, C. Penetapan mekanisme laporan pertanggungjawaban keuangan dan seluruh tingkat organisasi, D. Pengelolaan kerjasama dengan pihak eksternal organisasi dalam kaitan dengan masalah keuangan dan atau kekayaan organisasi.
Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera bagi ibu-ibu wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Santo Yakobus. Kami akan bacakan bab 5 pasal 16, hak bicara dan hak suara dalam rapat paripurna masa bakti. A. Setiap anggota mempunyai hak bicara. B. Hanya anggota yang memiliki surat mandat sah sebagai utusan mempunyai hak suara. C. Hak suara dalam rapat paripurna masa bakti diatur dengan kebijakan tersendiri. Pasal 17 Kongres. 1. Kongres diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat bertempat di Pusat Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Kongres dipimpin Dewan Pengurus Pusat sesuai tata tertib yang ditetapkan Kongres. 3. Peserta Kongres terdiri atas A. Dewan Pengurus Pusat. B. Wakil dari Dewan Pengurus Daerah. C. Anggota yang menjadi utusan dan peninjau. D. Penasehat rohani Dewan Pengurus Pusat. E. Penasehat organisasi Dewan Pengurus Pusat. F. Undangan yang ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat. 4. Keputusan Kongres disampaikan kepada seluruh anggota melalui Dewan Pengurus Daerah yang berkewajiban menyampaikan kepada seluruh cabang di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 bulan setelah Kongres. 5. Biaya penyelenggaraan Kongres ditanggung oleh seluruh anggota. 6. Kongres luar biasa dapat diselenggarakan dalam keadaan darurat yang menyangkut kelangsungan hidup organisasi atas usul tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 jumlah cabang di seluruh Indonesia. Pasal 18 Konferensi Daerah. 1. Konferensi daerah diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah. 2. Konferensi daerah dipimpin Dewan Pengurus Daerah sesuai tata tertib yang ditetapkan konferensi daerah. 3. Peserta konferensi daerah terdiri atas A. Dewan Pengurus Daerah. B. Dewan Pengurus Pusat. C. Anggota yang menjadi utusan dan peninjau. D. Penasehat rohani Dewan Pengurus Daerah. E. Undangan yang ditentukan oleh Dewan Pengurus Daerah. 4. Hasil konferensi daerah disampaikan kepada cabang dan Dewan Pengurus Pusat selambat-lambatnya 3 bulan setelah konferensi daerah. 5. Biaya penyelenggaraan konferensi daerah ditanggung oleh seluruh cabang di daerah yang bersangkutan. Sekian, terima kasih. Shalom ibu-ibu wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Santo Yakobus. Berikut ini akan saya sampaikan anggaran rumah tangga pasal 19, 20, dan 21. Pasal 19, Konferensi Cabang. 1. Konferensi cabang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Cabang. 2. Konferensi cabang dipimpin Dewan Pengurus Cabang sesuai tata tertib yang ditetapkan konferensi cabang. 3. Peserta konferensi cabang terdiri atas A. Dewan Pengurus Cabang. B. Dewan Pengurus Daerah. C. Anggota yang menjadi utusan dari peninjau. D.
penasihat rohani Dewan Pengurus Cabang. E. Undangan yang ditentukan oleh Dewan Pengurus Cabang. 4. Hasil konferensi cabang disampaikan kepada ranting dan Dewan Pengurus Daerah selambat-lambatnya 3 bulan setelah konferensi cabang. 5. Biaya penyelenggaraan konferensi cabang ditanggung oleh seluruh ranting di wilayah cabang yang bersangkutan. Pasal 20. Rapat anggota ranting. 1. Rapat anggota ranting diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Ranting. 2. Rapat anggota ranting dipimpin Dewan Pengurus Ranting sesuai tata tertib yang ditetapkan rapat anggota ranting. 3. Peserta rapat anggota ranting terdiri atas A. Dewan Pengurus Ranting, B. Dewan Pengurus Cabang, C. Seluruh anggota ranting, D. Undangan yang ditentukan oleh Dewan Pengurus Ranting. 4. Hasil rapat anggota ranting disampaikan kepada Dewan Pengurus Cabang selambat-lambatnya 3 bulan setelah rapat anggota ranting. 5. Biaya penyelenggaraan rapat anggota ranting ditanggung oleh segenap anggota ranting. Pasal 21. Rapat koordinasi tingkat nasional. 1. Rapat koordinasi tingkat nasional, selanjutnya disebut Rakornas, adalah rapat koordinasi antara Dewan Pengurus Pusat dengan pimpinan Dewan Pengurus Daerah se-Indonesia. 2. Rakornas dipimpin Dewan Pengurus Pusat dan dapat diselenggarakan 2 kali di antara 2 kongres. 3. Peserta. A. Dewan Pengurus Pusat, B. Pimpinan Dewan Pengurus Daerah, C. Penasihat rohani Dewan Pengurus Pusat, D. Penasihat organisasi Dewan Pengurus Pusat, E. Undangan yang ditentukan Dewan Pengurus Pusat. 4. Tugas kewajiban Rakornas. A. Mengadakan evaluasi pelaksanaan program kerja hasil kongres. B. Memecahkan permasalahan sebagai akibat dari dan di luar pelaksanaan program kerja. C. Memberikan rekomendasi untuk kongres berikut. 5. Biaya penyelenggaraan Rakornas ditanggung peserta. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Shalom Ibu-Ibu Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Santo Yakobus. Saya akan membacakan anggaran rumah tangga pasal 22, 23, dan 24. Pasal 22. Rapat koordinasi tingkat daerah. 1. Rapat koordinasi tingkat daerah selanjutnya disebut Rakorda, adalah rapat koordinasi antara Dewan Pengurus Daerah dengan segenap pimpinan Dewan Pengurus Cabang sewilayah kerja tingkat daerah. 2. Rakorda dipimpin oleh Dewan Pengurus Daerah dapat diselenggarakan 2 kali di antara 2 konferensi daerah. 3. Peserta. A. Dewan Pengurus Daerah, B. Pimpinan Dewan Pengurus Cabang, C. Penasihat rohani Dewan Pengurus Daerah, D. Undangan yang ditentukan Dewan Pengurus Daerah. 4. Tugas kewajiban Rakorda. A. Mengadakan evaluasi pelaksanaan program kerja hasil konferensi daerah. B. Memecahkan permasalahan sebagai akibat dari dan di luar pelaksanaan program. C.
menyosialisasikan hasil kongres dan kebijakan organisasi. D. Memberikan rekomendasi untuk konferensi daerah berikut. 5. Biaya penyelenggaraan Rakorda ditanggung peserta. Pasal 23. Rapat koordinasi tingkat cabang. 1. Rapat koordinasi tingkat cabang selanjutnya disebut Rakorcap adalah rapat koordinasi antara Dewan Pengurus Cabang dengan segenap pimpinan Dewan Pengurus Ranting sewilayah kerja tingkat cabang. Rakorcap dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang, diselenggarakan 1 kali di antara 2 konferensi cabang. 3. Peserta. A. Dewan Pengurus Cabang. B. Pimpinan Dewan Pengurus Ranting. C. Penasihat rohani Dewan Pengurus Cabang. D. Undangan yang ditentukan Dewan Pengurus Cabang. 4. Tugas kewajiban Rakorcap. A. Mengadakan evaluasi pelaksanaan program kerja hasil konferensi cabang. B. Memecahkan permasalahan sebagai akibat dari dan di luar pelaksanaan program. C. Menyosialisasikan hasil kongres dan konferda serta kebijakan organisasi. D. Memberikan rekomendasi untuk konferensi cabang berikut. 5. Biaya penyelenggaraan Rakorcap ditanggung peserta. Pasal 24. Rapat pengurus. 1. Rapat pengurus terdiri atas: A. Rapat pleno Dewan Pengurus. 1. Rapat pleno Dewan Pengurus merupakan rapat untuk menetapkan dan memutuskan kebijakan di masing-masing tingkat kepengurusan. 2. Diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali di setiap tingkat kepengurusan. 3. Dihadiri Dewan Pengurus lengkap, perwakilan dan penasihat. B. Rapat pengurus inti. 1. Rapat inti merupakan rapat untuk membicarakan dan memutuskan kebijakan terkait dengan tugas dan wewenang pengurus inti. 2. Diadakan setiap saat sesuai keperluan organisasi pada setiap tingkat kepengurusan. 3. Dihadiri pengurus inti. C. Rapat kerja tahunan. 1. Rapat kerja tahunan adalah rapat untuk melakukan evaluasi kerja pengurus dan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT. 2. Dihadiri pengurus lengkap, perwakilan dan penasihat. D. Rapat-rapat lain, rapat panitia, rapat tim, rapat divisi atau bidang, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. 2. Rapat pengurus adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota pengurus. Apabila oleh karena satu dan lain hal jumlah tersebut tidak tercapai, maka rapat dinyatakan sah jika disetujui oleh 4/5 dari jumlah yang hadir. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera ibu-ibu wanita Katolik RI Cabang Santo Yakobus. Saat ini saya akan membacakan anggaran rumah tangga wanita Katolik RI hasil Kongres ke-20 tahun 2018 bab 6 dan bab 7. Bab 6.
Tugas dan wewenang penasihat. Pasal 25. Tugas dan wewenang penasihat. 1. Penasihat rohani adalah seorang imam yang ditunjuk oleh pimpinan gereja setempat atas usulan dewan pengurus di wilayah kerja masing-masing. 2. Tugas dan wewenang penasihat rohani. A. Memberi bimbingan dan pembinaan dalam kaitan dengan penghayatan dan penerapan nilai-nilai ajaran gereja. B. Meminta dan mendapat informasi tentang berbagai masalah dan kebijakan organisasi yang terkait dengan aspek spiritualitas, nilai-nilai, sifat, dan pedoman berorganisasi. 3. Penasihat organisasi adalah seorang atau beberapa orang yang dianggap ahli dan diangkat oleh Dewan Pengurus Pusat. 4. Tugas dan wewenang penasihat organisasi. A. Memberikan pertimbangan, saran atau masukan secara teratur demi meningkatkan kualitas organisasi baik dalam hal pengelolaan maupun perwujudan karya pengabdian. B. Meminta dan mendapat informasi tentang berbagai masalah organisasi, keputusan dan kebijakan yang sudah atau sedang atau akan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat. Bab 7. Pengembangan organisasi dan peningkatan kualitas anggota. Pasal 26. Penataan wilayah kerja. Penataan wilayah kerja organisasi disesuaikan dengan pemekaran wilayah pemerintahan dan gerejawi yang diatur dalam ketentuan tersendiri. Pasal 27. Kemitraan. 1. Dewan pengurus di setiap tingkat dapat menjalin kemitraan atau kerjasama dengan berbagai pihak dan upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program kerja. 2. Kemitraan diatur sesuai kondisi dan situasi di masing-masing wilayah kerja dan dilaksanakan atas persetujuan tertulis Dewan Pengurus 1 tingkat di atasnya dengan sepengetahuan Dewan Pengurus Pusat. Pasal 28. Perwakilan. Perwakilan adalah seorang atau lebih anggota wanita Katolik RI yang ditunjuk dan atau diusulkan oleh pimpinan Dewan Pengurus untuk bertindak sebagai wakil organisasi dalam kepengurusan organisasi atau lembaga lain, di mana wanita Katolik RI berkedudukan sebagai anggota organisasi tersebut, baik di tingkat nasional maupun internasional. 2. Perwakilan berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada pimpinan Dewan Pengurus yang menunjuk. 3. Perwakilan yang ditunjuk untuk menghadiri suatu pertemuan dan atau forum komunikasi disebut utusan dan melaksanakan tugas berdasarkan penugasan. 4. Hak dan kewajiban perwakilan. A. Perwakilan berhak mendapat informasi tentang perkembangan organisasi dan arahan berkaitan dengan sikap wanita Katolik RI dalam menanggapi suatu persoalan. B. Perwakilan wajib menyuarakan aspirasi wanita Katolik RI. Untuk itu, harus berkoordinasi dengan pimpinan Dewan Pengurus terkait. Pasal 29. Kaderisasi. 1. Kaderisasi bertujuan membangun pemahaman seluruh anggota tentang spiritualitas, hakikat keberadaan, mekanisme kerja, serta makna karya pengabdian wanita Katolik RI dalam masyarakat. 2. Kaderisasi dilaksanakan oleh tim kaderisasi yang ditunjuk dan diangkat oleh Presidium Dewan Pengurus Pusat dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan tersendiri. 3. Kaderisasi dapat dilengkapi dengan materi selaras dengan kondisi dan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat untuk dapat menjadi sumber inspirasi di dalam menjalankan program kerja. Sekian, makasih. Shalom ibu-ibu wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Santo Yakobus. Hari ini saya akan membacakan anggaran rumah tangga
Bab 8, Pasal 30 dan 31. Bab 8, Kekayaan dan Tahun Buku. Pasal 30, Kekayaan. 1. Iuran merupakan kewajiban anggota sebagai perwujudan solidaritas dan subsidiaritas serta tanggung jawab bersama dalam rangka membangun dan merawat organisasi. 2. Setiap tingkat kepengurusan wajib menyerahkan uang iuran kepada Dewan Pengurus satu tingkat di atasnya. 3. Pembagian iuran adalah sebagai berikut. A. 50% untuk Dewan Pengurus Ranting. B. 20% untuk Dewan Pengurus Cabang. C. 20% untuk Dewan Pengurus Daerah. D. 10% untuk Dewan Pengurus Pusat. 4. Jumlah uang iuran ditetapkan dalam ketentuan tersendiri. 5. Kekayaan organisasi yang berupa benda tidak bergerak wajib dicatatkan kepada Dewan Pengurus Pusat sebagai aset organisasi. Pasal 31, Tahun Buku. 1. Laporan keuangan wajib dilakukan setiap tahun kepada kepengurusan satu tingkat di atasnya. Laporan keuangan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan. 2. Pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan oleh A. Dewan Pengurus Pusat kepada Kongres. B. Dewan Pengurus Daerah kepada Konferensi Daerah. C. Dewan Pengurus Cabang kepada Konferensi Cabang. D. Dewan Pengurus Ranting kepada rapat anggota ranting. 3. Pemeriksaan keuangan dilakukan oleh A. Akuntan publik untuk Dewan Pengurus Pusat 1 sampai 3 bulan sebelum rapat paripurna masa bakti. B. Tim verifikasi untuk semua tingkat kepengurusan dalam rapat paripurna masa bakti. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Salam sejahtera Ibu-Ibu Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Santo Yakobus. Sekarang saya akan membacakan Anggaran Rumah Tangga Wanita Katolik Republik Indonesia hasil Kongres ke-20 tahun 2018, bab 9 sampai dengan bab 12. Bab 9. Atribut organisasi. Pasal 32, atribut organisasi. 1. Atribut wanita Katolik RI terdiri atas A. Lambang atau lencana organisasi. B. Stempel organisasi. C. Vandel organisasi. D. Pakaian seragam. E. Papan nama organisasi. 2. Mars dan himne wanita Katolik RI. Bab 10. Perubahan anggaran rumah tangga. Pasal 33. Perubahan anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga disempurnakan dan ditetapkan dalam Kongres. Bab 11. Pembubaran organisasi. Pasal 34. Pembubaran organisasi. 1. Pembubaran tingkat daerah, cabang maupun ranting diatur dengan peraturan tersendiri. 2. Harta milik daerah, cabang serta ranting yang dibubarkan diserahkan kepada Dewan Pengurus satu tingkat di atasnya. 3. Anggota ranting atau cabang yang dibubarkan dapat menggabungkan diri pada ranting atau cabang terdekat. Bab 12. Penutup. Pasal 35. Penutup. 1. Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam anggaran rumah tangga diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Pusat dan tidak boleh bertentangan dengan anggaran rumah tangga ini. 2. Pada saat anggaran rumah tangga ini mulai berlaku,
semua ketentuan peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari anggaran rumah tangga sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini. 3. Apabila terdapat perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalam anggaran rumah tangga, tafsir yang sah adalah yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat. 4. Anggaran rumah tangga ini mulai berlaku sejak saat disahkan dan ditetapkan dalam Kongres 20 tahun 2018. Ditetapkan di Jakarta, Kongres 20 pada tanggal 1 November 2018. Demikian pembacaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Wanita Katolik Republik Indonesia hasil Kongres ke-20 tahun 2018. Semoga sosialisasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini dapat membantu ibu-ibu semua memahami peraturan-peraturan yang ada di dalam organisasi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.